Okay, I'm happy to be here this morning. Saya senang sekali untuk bisa berada di sini pada pagi ini. My name is Reverend Tony. Some call me Apostle, but I don't mind. Nama saya adalah Reverend Anthony dan beberapa orang memanggil saya They call me Apostle too. beberapa orang memanggil saya Rasul. So because I travel around the world to do the work of God. Jadi saya berkeliling berjalan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. But I don't like titles. I don't like title. Title, you know. Oh, Titles. Apa itu? Gelar. title. Oh, Yes, I don't like titles. Yeah. Habis different dialek. Yes. Ya, saya tidak suka gelar ya. Yeah, you know, there's a mystery about English. Dan ada misteri mengenai Not Inggris. everybody speaks good English except UK. Dan semua orang baik di dalam bahasa Inggris kecuali Inggris. Every other person who speaks English, there is a dialect mix. Jadi setiap orang yang berbicara bahasa Inggris ada campuran dialek logat. If the Americans are speaking English, the UK get irritated. What is he saying? Dan jika di Amerika berbicara bahasa Inggris dan kemudian orang Inggris menirunya dan mereka mengatakan apa yang dikatakan. And then when you come to Asia, Dan kemudian kamu datang ke Asia, then you go to Singapore, pergi ke Singapura, the English speaking, orang-orang yang berbahasa Inggris berbeda juga. you hear la. Suara akan mendengarkan lah. Every word they say, they put la. Setiap kata yang diucapkan disertai dengan lah Because of our dialect, right? karena disebabkan oleh dialek So logat. we also were colonized by the British. Jadi kita juga merupakan jajahan dari Inggris. So but our dialect also affects the Queen's English. Jadi logat kita juga tentu dipengaruhi oleh Ratu Inggris. So you will see someone, dari Inggris. you will see someone who is a doctorate. Jadi You saudara can't speak Queen's English. saudara melihat seseorang yang sudah bergelar doktor dan saudara tidak bisa mendengarkan dia berbicara bahasa Inggris yang logat Inggris aslinya. Not doctorate in theology, doctorate in engineering, a medical doctor. You can't speak sound English. Bukan doktor di dalam teologi atau doktor dalam ilmu pengetahuan dan dalam kedokteran, dan mereka tidak bisa berbahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang maksudnya yang logat Inggris asli. Alright, that's history. Baiklah, itu sebuah sejarah. Now, I am married by the grace of God. Istri saya orang Batak. Oh my gosh, praise the Lord. Istri saya orang Batak. Guru Sinaga. Guru Sinaga. We have been on mission work in Indonesia, outside Indonesia, and Europe, and Africa. Jadi kami ada di dalam sebuah misi di Indonesia, kemudian di Eropa dan juga Afrika. And we have our church in Philippines. Dan juga kami memiliki gereja di Filipina. And we also have our ministry in Indonesia. Dan juga kami memiliki pelayanan di Indonesia. And I want to thank God for Pak Jeffrey. Dan saya ingin berterima kasih kepada Tuhan sama Pak Jeffrey. We've been a very long time family friend. Dan kami sudah menjadi sangat lama sekali sebagai sahabat dan keluarga. I think more than 12 or 13 years now. Dan saya pikir lebih dari 12 atau 13 tahun sekarang. So we have done crusades, we have gone kampung-kampung, we have kota-kota, desa-desa. Jadi kami pergi mendoakan orang-orang sakit, kami pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa. And we have seen the glory of God in Indonesia. Dan kami telah menyaksikan kemuliaan Tuhan di Indonesia. Now we're in a new season. Dan kita ada di dalam sebuah musim yang I baru. have 3 sons, Dan saya memiliki 3 anak. and their names are Anointing, Victory, and Praise. Anointing, Victory, and Praise. Jadi namanya urapan dan kemenangan dan Anointing, Victory, and Praise. Oke. Urapan, kemenangan dan pujian. Nama anaknya. They're all boys, we're expecting to get. Ya, mereka semua laki-laki. Hallelujah. Okay, so I'm very excited to be here this morning. Jadi sangat gembira sekali untuk berada di sini pada pagi hari ini. God is doing a new thing in Indonesia. Bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru di sini di Indonesia. From the election to everything, God is doing a new thing. Dari pemilihan dan kepada segala sesuatunya, Tuhan melakukan sesuatu yang baru. And God asked me to tell you this morning, you have the victory.
Dan Tuhan menginginkan saya untuk mengatakan ini kepada saudara pada pagi hari ini bahwa saudara memiliki kemenangan. And this is the season of the victory in Indonesia. Dan ini adalah musim dari kemenangan di Indonesia. The world is about to know Indonesia. Dan The world ya, is about to know dunia Indonesia. ingin tahu mengenai Indonesia. Because of what the Lord will begin to do in Indonesia. Karena apa yang sedang Tuhan mulai lakukan di sini di Indonesia. So, I think in 2005 or so, I saw a revelation. Saya pikir itu mungkin tahun 2005, saya tidak begitu yakin, itu di Malaysia. About Indonesia. I Dan saw a revelation about Indonesia, 2005. oke, itu kurang lebih tahun 2005 ada di Indonesia. And in that revelation, Dan merupakan sebuah wahyu. Indonesia, the glory of God was moving like a cloud all over the islands. Dan kemuliaan Tuhan di dalam visi tersebut, kemuliaan Tuhan ada atas Indonesia dan seperti awan di setiap pulau-pulau. And the Lord said, so in that revelation, I saw Jakarta. Dan di dalam wahyu tersebut saya menyaksikan Jakarta. Jakarta was one of the cleanest cities in the world. Dan Jakarta saya menyaksikan adalah seperti sebuah kota yang paling terbersih di dunia. And a lot of foreigners were coming in, flying into Indonesia to see what is going on in this nation. Dan Tuhan mengutus kami dan untuk melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. I think that's about 15 years ago, if I'm not mistaken. Dan saya pikir itu kurang lebih 15 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. And God said, go and preach the gospel. Dan Tuhan mengatakan, sana pergi, beritakan Injil. So I've been sharing the word of God. Jadi saya telah memberitakan firman Tuhan. And God spoke to me Dan Tuhan berbicara kepada saya that Indonesia is a Christian nation. bahwa Indonesia 13 adalah years ago. sebuah negara Kristen. So when I was telling them 13 years ago, they said, I'm joking. Jadi ketika saya berdiri pada saat itu di sana 13 tahun yang lalu, saya seperti ini bercanda. So, but we see from 13 years ago to now, Christianity has grown very rapid impact. Jadi kita lihat dari 13 tahun yang lalu sampai sekarang ini bahwa kita menyaksikan pertumbuhan Kristen begitu pesat sekali dan pengaruh yang diberikan. So for the past 8 years, the Lord began to say another thing. 8 years behind. Jadi 8 tahun terakhir bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal 8 tahun ke belakang. That He was going to begin to fulfill His work, His assignment in this nation. Bahwa Dia akan memenuhi semua pekerjaannya dan juga tanda-tanda yang Dia ingin nyatakan di tengah-tengah bangsa ini. So the first election between Prabowo and Jokowi, the first time. Jadi pemilihan yang pertama antara Prabowo dan Jokowi yang pertama. When the nation was divided. Ketika bangsa seperti mulai terpecah. They didn't know who to choose. Mereka tidak tahu mau pilih siapa. So, and the Lord told me. Dan Tuhan berbicara kepada saya. He said, none of them is qualified. Both of them are not qualified. Ya, dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa dua-duanya mereka tidak qualified. But the person who will enter, who will become the president, I will use him to open the way for Indonesia. Tetapi presiden yang pertama yang akan menjadi presiden dan saya akan memakai dia untuk mempengaruhi dan melakukan pekerjaan di Indonesia. So we can see for 8 years. Jadi kita bisa melihat selama 8 tahun. Indonesia experienced great transformation. What has never happened in Indonesia Ya, has happened in the past 8 years. Ya, Indonesia mengalami sebuah transformasi yang luar biasa yang belum pernah terjadi di Indonesia. Ada banyak hal yang belum pernah terjadi di Indonesia. Kita menyaksikan 8 tahun terakhir ini. Record-breaking situations in Indonesia. Dan situasi rekor yang dipecahkan situasi di Indonesia. Economic-wise, global attention-wise. Dan ekonomi sangat bijaksana dan juga perhatian dunia begitu luar biasa. So now, this next 8 years, Jadi sekarang untuk 8 tahun ke depan, the Lord is preparing us into the real deal. dan Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah perkara yang baru. So the believers must wake up. Jadi kita percaya bahwa kita harus bangkit. It is a season to take over the place for the Lord. Dan kita bahwa ini adalah musimnya untuk mengambil tempat kita di mana Tuhan ada di sana. And the Lord said He has given you victory. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia telah memberikan kepada saudara kemenangan. You must not be afraid. Dan saudara tidak perlu takut. This is the season to move forward. Dan ini adalah musim untuk saudara bergerak maju. In 1 John chapter 5 verse 4, that's the message of the Lord to you this morning. 1 John Di 5. dalam 1 Yohanes 5
1 John 5:4. 1 Yohanes 5 ayat 4, itulah pesan Tuhan, firman Tuhan kepada saudara pada pagi hari ini. For whatever is born of God overcomes the world. Dan apapun yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. And this is the victory that overcomes the world. Dan inilah kemenangan tersebut yang mengalahkan dunia, Our faith. yaitu iman kita. Our faith. Iman kita. This is the victory. Inilah kemenangan tersebut. God is telling you, I've given you the victory. Bahwa Tuhan sedang memberitahukan kepada saudara, memberikan saudara kemenangan. As long as you have faith, Sepanjang saudara memiliki iman, victory is sure. dan kemenangan tersebut diperlihatkan. No matter how big the problem is, Tidak peduli seberapa besar persoalan saudara, faith is the victory. bahwa iman adalah kemenangan. When you stand upon the word of God, Ketika saudara berdiri di atas firman Tuhan, nothing can move you. tidak ada yang bisa menggerakkan saudara. Nothing can shake you. Tidak ada yang bisa menggoncangkan saudara. God said this faith Dan Tuhan mengatakan ini tepat, ini adalah kemenangan. is the victory. Ini adalah kemenangan. This faith Iman ini in Christ di dalam Kristus is the victory. adalah kemenangan. So God does not measure your victory by how you pray. Jadi Tuhan tidak mengukur saudara kemenangan saudara dengan saudara bagaimana saudara berdoa. God does not even measure your victory when you fail. Tuhan tidak mengukur kemenangan saudara ketika saudara gagal. If you fail Jika saudara gagal and you still have faith, dan saudara masih memiliki iman, God said that's the victory. Tuhan mengatakan itu kemenangan. If you fall Jika saudara jatuh and you still have faith, dan saudara masih melihat ada iman, God is not looking at your fall, He's looking at your faith. You still believe in Jesus. Tuhan tidak melihat kejatuhan saudara, tetapi Tuhan menyaksikan iman saudara, iman yang saudara miliki di dalam Yesus. So even though you are losing, Bahkan walaupun saudara kalah, you've been losing, but you still have faith. tetap saudara kalah, tetap saudara masih memiliki iman. Everybody sees that you are losing. Setiap orang menyaksikan saudara kalah, They say you are a loser. dan mereka mengatakan saudara adalah pecundang. But as long as you have faith in God, Tetapi sepanjang saudara memiliki iman di dalam Tuhan, God does not see you as a loser. Tuhan tidak memandang saudara sebagai seorang pecundang. He said that's the victory. Dia mengatakan itu Your kemenangan. faith is your victory. Iman saudara adalah kemenangan. Your faith is your victory. Iman saudara adalah kemenangan saudara. That is why every child of God, Itulah alasannya setiap anak-anak Tuhan, what the devil attacks is your faith. apa yang selalu diserang oleh iblis adalah iman saudara. Is your faith. Adalah iman saudara. Because once he can get you out of faith, Karena begitu dia bisa mengambil saudara dari iman saudara, he has overcome you. dia bisa mengalahkan saudara. If you don't have faith, you are defeated. Jika saudara tidak memiliki iman, But when you saudara sudah have dikalahkan. faith, Tetapi jika saudara memiliki no iman, matter how long you are knocked down, tidak pandang seberapa lama saudara jatuh, as long as your faith is still in your heart, sepanjang iman saudara masih ada di dalam hati saudara, God said you have victory. Tuhan katakan saudara memiliki kemenangan. This morning, Pada pagi ini, sometimes you may feel, I feel I've lost. I don't feel I'm okay. kadang-kadang mungkin saudara merasa, saya kehilangan, saya tidak merasa saya baik-baik saja. Don't walk by your feeling. Jangan berjalan dengan perasaan saudara. Check your faith. Periksa iman saudara. Do I still trust God? Apakah saya masih memiliki atau mempercayai Tuhan? Do I still believe His word? Apakah saya masih mempercayai firman-Nya? Trust God Percaya kepada Tuhan and you believe His word. dan percaya kepada firman-Nya. That is the victory. Itu adalah kemenangan. And look at what the Bible says. Dan mari lihat apa yang dikatakan oleh This Alkitab. victory overcomes the world. Kemenangan yang mengalahkan dunia. It didn't say this victory overcome only Indonesia. Dan tidak dikatakan kemenangan yang mengalahkan hanya Indonesia. The faith you have overcomes the world. Iman yang saudara miliki mengalahkan dunia. The faith you have in Christ Dan overcomes the world. dan iman yang saudara miliki mengalahkan dunia. So when you are in Indonesia, you have faith. Don't think your faith is only for Indonesia. Jadi ketika saudara ada di Indonesia, saudara memiliki iman, jangan berpikir saudara hanya memiliki iman, ada di Indonesia. It's a global victory. Dan ini adalah kemenangan secara It's global. a global victory. Ini adalah kemenangan secara So global. wherever the problem is coming from, Jadi apapun masalah, dari manapun masalah tersebut if the datang, problem is coming from America entah problem itu datang dari Amerika, and you have faith in Christ,
dan saudara memiliki iman di dalam God Kristus, said that's the victory. Tuhan katakan itu adalah kemenangan. If the problem is coming from Africa Jika masalah tersebut datang dari Afrika and it's threatening everybody, dan menakutkan setiap orang, just like COVID came. sama seperti COVID datang. COVID came from China COVID datang dari Cina and everybody was afraid. dan setiap orang ketakutan. Huh? We all ran inside. Kita semua lari ke dalam But right inside, dan kemudian berlari ke still dalam. had faith. Bahkan di dalam pun kita, jika kita masih memiliki iman This disease can be conquered. dan penyakit ini bisa dikalahkan, We still had faith. kita masih And memiliki iman. because we had faith, Karena kita memiliki iman, COVID couldn't destroy the world. COVID tidak bisa menghancurkan dunia. COVID actually opened a new dimension of opportunity. Dan bahkan COVID bisa menciptakan sebuah dimensi yang baru, akan sebuah kesempatan. Listen to me. Dengarkan Your saya. faith in Christ Iman saudara di dalam Kristus overcomes the world. mengalahkan dunia. No matter the problem coming from the world, Tidak masalah, apapun masalah yang datang dari dunia, God said your faith yang akan menguncangkan iman saudara. overcomes the world. Dan iman saudara, saya katakan iman saudara mengalahkan dunia. That's the victory. Itu adalah kemenangan. Are you ready for victory in 2024? Apakah saudara bersiap untuk kemenangan 2024? Amin. You are going to break grounds. You will break grounds. Then you will go to new places. You will do new things. Saudara sedang menerobos saudara menuju ke suatu tempat yang baru. No matter how small your faith is, Tidak peduli sekecil apapun iman saudara. as long as you are standing in Christ, Sepanjang saudara berdiri di dalam Kristus, no problem can overcome you. tidak ada masalah yang akan mengalahkan saudara. No problem. Tidak ada masalah. God has given us an assurance. Dan No Tuhan problem. telah memberikan kepada kita firman-Nya bahwa tidak ada masalah. Faith is the victory. Bahwa iman adalah kemenangan. Faith is the victory. Iman adalah kemenangan. I'm here to tell you this morning, Saya di sini untuk memberitahu saudara berbagi hari ini. it's time to build your faith. Dan waktunya untuk membangun iman saudara. Because that is the victory. Karena itu adalah kemenangan. The bigger your faith, Semakin besar iman saudara, the bigger the victory. semakin besar kemenangan saudara. That's why God said, build your faith. Dan itulah maka Tuhan mengatakan, bangun iman, Build your faith. bangun imanmu. In Indonesia, build your faith. Di Indonesia, bangun imanmu. There is no problem that can conquer your faith. Tidak ada masalah yang bisa mengalahkan imanmu. Faith is the key Bahwa iman adalah kemenangan that unlocks everything. yang mengunci segala sesuatu. We can see the history of faith in the book of Hebrews chapter 11. Kita bisa melihat sejarah iman di dalam Ibrani pasal 11. Bible says Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for. Di dalam Ibrani 11 ayat pertama disebutkan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. The evidence of things not seen. Bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. So it means there may be no evidence around you. Jadi bahwa itu artinya bahwa buktinya ada di sekitar saudara. For instance, if you are poor, miskin. Ya, contohnya jika kita miskin, If you are poor, jika saudara miskin, the Bible says don't say you are poor. jangan Alkitab katakan jangan katakan kau miskin. He said let the poor say I am what? Rich. Dan bahkan dikatakan dalam firman aku miskin tetapi aku kaya. So let the weak say I am what? Strong. Dan biarlah yang lemah berkata aku kuat. So faith does not look at the things around you. Jadi iman tidak memandang hal yang lain di sekitar saudara. It declares what God says. Dia menyampaikan, mendeklarasikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Stop saying your experience. Berhenti untuk mengatakan pengalaman saudara. Stop exhibiting your emotion of failure. Dan berhenti untuk membesarkan perasaan saudara dan kegagalan saudara. Stop giving your problem reality. Berhenti untuk memberikan masalah saudara seperti sebuah kenyataan. Faith is declaring what God says. Iman mendeklarasikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Not what I feel. Bukan apa yang aku rasakan. Not what I am going through. Bukan apa yang sedang aku lalui. Because what I feel Sebab apa yang aku rasakan and what I'm going through dan apa yang sedang aku lalui can be different from the word of God. berbeda dari firman Tuhan. So I must say what the word of God says to my Jadi situation. saya akan katakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada situasi saya. Listening. Dengar, In 2024, di dalam 2024 grow your faith. bangkitkan iman saudara. Stay in God's presence.
berada di dalam hadirat Tuhan. Build your faith. Bangun iman saudara. Because in 2024, Sebab di dalam your 2024 ini, faith will produce results. iman saudara akan menghasilkan. Faith Iman gives you understanding. memberikan saudara kekuatan. What is the foundation of faith? Apa dasar dari iman? Look at it in verse. Let's continue. Mari kita lanjutkan. Verse 5. Di ayat yang kelima. Who is he who overcomes the world? Siapakah yang mengalahkan dunia? But he who believes that Jesus is the Son of God. Yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. So your first victory Jadi saudara, iman saudara adalah is kemenangan. believing that Jesus is the Son of God. Yaitu dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Then you have faith. Dan saudara memiliki iman. Then your faith starts. Dan iman saudara dimulai. Once you believe Jesus is the Son of God, Saudara, sekali saudara percaya Yesus adalah anak Allah, that is the victory. disitulah kemenangan. That is what the devil doesn't want to hear. Itulah yang tidak mau didengarkan oleh si iblis. The devil doesn't want to hear that Jesus is the Son of God. Iblis tidak mau mendengar Yesus adalah anak Allah. Because he knows that's the victory. Karena dia tahu itu adalah kemenangan. The victory you have is in Christ. Bahwa kemenangan yang saudara miliki adalah dalam Kristus. When you declare Christ in any situation, Ketika saudara mendeklarasikan Kristus di dalam setiap situasi, the power of God begins to manifest. kuasa Tuhan mulai dimanifestasikan. I want to challenge you in Indonesia. Saya ingin menantang saudara di Indonesia Your faith can move any mountain. bahwa iman saudara bisa memindahkan gunung. You must wake up. Saudara harus Wake bangun. up. Bangun. Your faith can change things. Iman saudara bisa mengubah sesuatu. Your faith can move government. Dan iman saudara bisa menggerakkan pemerintahan. God is waking up believers in Indonesia to rise in faith. Dan Tuhan sedang membangkitkan orang-orang Indonesia untuk bangkit di dalam iman And take their place in God. dan mengambil tempat di dalam Tuhan. This morning, Pada pagi ini, are you ready to build your faith? apakah saudara bersiap untuk membangun iman saudara? Your faith is the victory. Iman saudara adalah kemenangan. Don't build any other thing, build your faith. Dan biarkan tidak ada orang lain yang bisa membangun iman When saudara. you build your faith, every other thing will supernaturally build up. Dan ketika saudara membangun iman saudara, segala sesuatu yang lain secara alami akan terbangun. Hebrew 11, Ibrani 11 verse 3. ayat ketiga It says, dikatakan, by this we know, let me open the scripture. Yeah. By this we know dengan hal ini kita tahu, by faith dengan iman we understand kita mengerti that the worlds were framed by the word of God. bahwa dunia dibentuk oleh firman Tuhan. By faith. Dengan iman. So it's only faith that can make you understand what God is doing. Jadi hanya iman yang bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. So when you speak faith, Jadi ketika saudara berbicara iman, you create a frame. jadi saudara sedang menciptakan kerangka saudara. Because that verse says, by faith we believe, understand that the world was framed by the word of God. Sebab dengan hal itulah disebutkan dalam firman Tuhan, kita mengerti dengan iman, kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan dunia. Anytime you speak the word of God in faith, Dan setiap kali kita mengucapkan firman Tuhan di dalam you iman, have activated a frame. jadi saudara sedang mengaktifasi kerangka iman saudara. What does that mean? Apa itu artinya? You have created something with your word. Saudara menciptakan sesuatu dengan perkataan saudara. If you speak healing, Jika saudara berbicara you kesembuhan, have created a frame. saudara sedang menciptakan kerangka kesembuhan. If you speak life, Jika saudara berbicara kehidupan, you have created a frame. saudara sedang menciptakan kerangkanya. And what is a frame? Apa itu kerangka? A frame is like a picture. Kerangka itu semacam gambaran. Without a frame, the picture cannot stand. Ya, Without a frame, you know. ya tanpa kerangka, tanpa bingkai, gambar tidak bisa berdiri. Without a frame, this thing cannot stand. Ya, jadi tanpa bingkai ini, tanpa kerangka ini tidak bisa berdiri. So anytime you speak the word of God, Jadi setiap kali saudara berbicara you firman have Tuhan, created a frame saudara sedang menciptakan kerangka saudara of atau what bingkai you have, saudara of what you have spoken. tentang apa yang saudara ucapkan. So watch what you say. Jadi perhatikan apa yang saudara katakan. Believers, watch what you say, Percaya apa yang kita katakan. because what you say will come to pass. Karena apa yang saudara katakan akan terjadi. It may not be instant.
Itu artinya mungkin tidak secara instan, but it will come to pass. tetapi bahwa itu akan terjadi. That's faith. Itu adalah iman. So you keep speaking it, Jadi tetap ucapkan itu, declaring it deklarasikan itu over the situation in Indonesia, over the government. atas situasi Indonesia, atas pemerintahan. Things must change. Hal yang kecil bisa terjadi. Things must change. Hal-hal mesti berubah. Things must change. Hal-hal mesti berubah. Things must change. Hal mesti berubah. Because faith is the victory. Karena iman adalah kemenangan. Step up. Melangkah. Step up this morning. Melangkahlah pagi ini. Step up this church. Step up. Melangkahlah gereja ini. Step up your faith. Melangkahlah dari iman saudara. Faith never fails. Iman tidak pernah gagal. You know, sometimes you think, oh, but it failed. No, it didn't fail. Dan mungkin kadang-kadang saudara berpikir, oh gagal. Enggak, itu tidak It gagal. didn't fail. Because Saudara tidak gagal. every failure in Christ, or what you call failure, is a transition of success. Sebab di dalam Kristus, apa yang saudara katakan kegagalan adalah sebuah transisi dari sebuah musim. Anytime you experience failure as a child of God, listen, you are going through transition to success. Jadi setiap kali saudara mengalami kegagalan di dalam Tuhan sebagai anak Tuhan, dengarkan bahwa saudara sedang melalui sebuah transisi masuk ke dalam musim kemenangan. Maybe you are sick this morning. Saudara mungkin ada sakit pada pagi ini. Faith is ready to heal you in Jesus' name. Iman bersiap untuk menyembuhkan saudara di dalam nama Maybe Yesus. you are desiring something this morning. Mungkin saudara menginginkan sesuatu pada pagi ini. Faith is already in action to bring it to pass. Dan iman sudah bertindak untuk membawa hal itu terjadi. Faith is the victory. Iman adalah kemenangan. This is the victory Inilah kemenangan itu that overcomes the world. yang mengalahkan dunia. What is in the world? Apa di dalam dunia? What is in the world? Apa yang ada dalam dunia? God said your faith overcomes it. Dikatakan bahwa imanmu akan mengalahkannya. Whatever is in the world, Apapun yang ada di dalam your dunia, faith overcome it. bahwa iman saudara akan mengalahkannya. Whatever mountain is in the world, Gunung apapun yang ada di dalam dunia, your faith overcome it. bahwa iman saudara akan mengalahkannya. You stand on the word of God Saudara berdiri di atas firman Tuhan and believe the word of God dan percaya firman Tuhan and declare the word of God. dan deklarasikan firman Tuhan. Things will begin to change. Hal-hal akan mulai terjadi, berubah. How many of you believe this? Berapa banyak saudara percayakan hal ini? How many of you are expecting something big from the Lord? Berapa banyak saudara mengharapkan sesuatu terjadi yang besar di dalam Tuhan? God is about to do it this year. Bahwa Tuhan sedang melakukannya hal itu tahun ini. You stand in faith. Saudara berdiri di atas iman. This church is going to grow. Gereja ini akan bertumbuh. It will be full Gereja ini akan penuh. because this is the year Karena inilah tahunnya. of harvest. Tahun This penuaian. is the year Inilah tahun of breakthrough. sebuah terobosan. This is the year Inilah tahun of expansion. untuk perluasan. Break the wall Merubuhkan tembok on the right. ke kanan. Break the wall Merubuhkan tembok on the left. ke kiri. Break the wall Merubuhkan tembok in front. di depan. Break the wall Merubuhkan tembok di behind. belakang. It is time Ini waktunya. for increase. Jadi bangkitkan iman It saudara. is time for increase. Inilah waktunya It untuk is pertambahan. time for breakthrough. Inilah waktunya untuk terobosan. This is the victory Inilah kemenangan itu that overcomes the world. yang mengalahkan dunia In the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Look, I've seen faith work wonders. Jadi kita melihat iman untuk berjalan di sana. There is something about faith Ada sesuatu mengenai iman that God will leave 1,000 person and touch one person. dan Tuhan akan menuntun ribuan orang melalui seorang. There is something about faith that is magnetic. Ada sesuatu mengenai iman, sesuatu yang bersifat menarik. Remember the woman who had the issue of blood? Masih ingat wanita yang mengalami pendarahan? She put her faith in her touch. Dia menaruhkan imannya jikalau saja dia bisa menyentuh. If I can only touch Jesus, Jikalau saja saya bisa menyentuh I Yesus, know I will be healed. saya tahu saya akan sembuh. And when she was coming close to Jesus, everybody was touching Jesus. Jesus, Son of God, you are so handsome, beautiful. How are you? Wow, Jesus, I'm touching Jesus. And nothing was happening. Ada sekali orang-orang datang menyentuh Yesus. Kau anak Allah yang ganteng sekali ya, kau hebat sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. And Jesus didn't feel anything Dan Yesus tidak merasakan apa-apa. until this woman came Tetapi ketika ke wanita ini and touched Jesus. dan menyentuh Yesus,
bahwa ada kuasa yang lepas dari Yesus ketika wanita itu menyentuh. And Jesus asked, who touched me? Dan Yesus bertanya, siapa yang menyentuh saya? His bodyguard. Dan Peter, ada James, John. bodyguardnya, Petrus, Yohanes. How can you be asking who touched you? There are 1,000 people touching you right now. How can you be asking who touched you? Bagaimana kamu bisa menanyakan kita siapa yang menjamah aku? Kita ada di antara ribuan orang, siapa? Siapa yang tahu siapa yang menyentuh kamu? Because it was not an ordinary touch. Karena itu bukan sentuhan yang biasa. Everybody touched Jesus ordinarily. Banyak orang menyentuh Yesus secara biasa-biasa. But this woman Tetapi wanita ini opposed in her heart. membuat hatinya tersentuh. She knows she has a problem. Dan menetapkan dalam hatinya, dia tahu ada masalahnya. And she believes Jesus can solve it. Dan dia percaya Yesus itu bisa I menyelesaikan. don't need Jesus to lay hands on me. Dan saya tidak perlu membutuhkan Yesus menempatkan tangan terhadap I don't aku. need Jesus to speak to me. Saya tidak membutuhkan Yesus berbicara kepada saya. I put my faith in my touch. Dan saya menaruhkan iman saya dengan menyentuh saja. This morning, Pagi ini, where do you put your faith? di mana saudara taruhkan iman saudara? Where do you put your faith? Di mana saudara taruhkan iman saudara? This woman put her faith in her touch. Wanita ini menaruhkan imannya di dalam sentuhannya. Say, if only I can touch him. Jadi dia mengatakan, jikalau saja saya menyentuhnya, If only I can touch him. jikalau saja saya bisa If menjamahnya, only I can touch him. jikalau saja saya bisa menjamahnya, I will be healed. saya akan sembuh. If only I can touch him. Jikalau saja saya bisa menjamahnya. Because faith is action. Karena iman Faith is action. bertindak. You don't just say, you act. Dan saudara tidak melihat, She believed Dia in bertindak. She believed in her heart. dia percaya dalam hatinya, If I touch him, jikalau saya I menyentuhnya, will be menjamahnya, healed. I will be healed. saya akan sembuh. So she put action. Jadi dia menaruhkan tindakan. What is the action? Apa tindakannya? She left where she was Dia meninggalkan and began to come close to Jesus. dia meninggalkan semua yang di belakangnya, dan kemudian dia datang mendekat kepada Yesus. Because the faith was in her touch. Karena iman ada di dalam jamahannya. The faith was in her touch. Iman ada di dalam jamahannya, sentuhannya. Jikalau saya bisa menyentuh. The Lord is asking you, where is your faith? Dan Tuhan pagi ini menyenangkan saudara. Di mana saudara taruhkan iman Where saudara? do you put your faith? Di mana saudara letakkan iman saudara? Some people's faith is on their leg. Dan beberapa orang, iman beberapa orang ada di On their leg. The faith kaki mereka. on their legs. They say, if I can only get to church, Dan mereka mengatakan, jikalau saja saya bisa pergi ke gereja, I know this problem will be solved. saya tahu masalah ini akan terselesaikan. Where is your faith this morning? Di mana iman saudara pada pagi hari ini? Where is your action this morning? Di mana tindakan saudara pagi ini? If you put that faith in action, the power of God will show up. Jika saudara menaruhkan iman di dalam tindakan, kuasa Tuhan akan ditunjukkan kepada Are you saudara. ready this morning? Apakah saudara bersiap pagi ini? Where is your faith? Di mana iman saudara? Not where is your problem. Tidak di mana masalah saudara. God never asks where is your problem. Tuhan tidak pernah tanyakan di mana masalahmu. Have you read that in the scripture? God said, where is your problem? No, God never asks where is your problem. Saudara mungkin membaca ayat itu, firman Tuhan mengatakan di mana masalahmu. Dia tidak ada, tetapi di mana imanmu. God said, where is your faith? Tuhan katakan di mana imanmu. The blind man who was blind, Orang buta tersebut yang buta. Jesus he said, what do you want? He goes, what is your faith? Where is your faith? Dan Yesus mengatakan apa yang kau inginkan itu artinya di mana imanmu. So stop bringing your problem to God. Bring your faith to God. Jadi berhenti untuk membawa masalah saudara kepada Tuhan, tetapi bawa iman saudara kepada Tuhan. It's your faith that God wants to see for His power to move. Adalah iman saudara yang Tuhan ingin lihat untuk kuasanya berkarya. Where is your faith this morning? Di mana iman saudara pagi ini? Not where is your problem. Bukan di mana Where masalahmu, is your faith? tapi di mana imanmu. God sees your faith. Tuhan melihat iman saudara, He will move in power. dan dia bergerak berkarya di dalam kuasa. There are three women here. They're having menstrual pain, menstrual cycle pain, menstruation. Oke, ada 3 wanita di sini yang mengalami permasalahan dengan God is menstruasi. saying, where is your faith? Dan Tuhan mengatakan di mana imanmu? I want to heal you this morning, says the Lord. Saya ingin menyembuhkan kamu pagi ini, kata Tuhan. There are 2 people here who are in debt, hutang. Dan ada 2 orang di sini yang buta. And you're looking at the debt. You're looking at the debt. You're looking at it. Dan kemudian melihat kepada orang yang mati. It's getting bigger, bigger.
Hutang. Hutang. Looking at it. Hutang, sorry. You're looking at it. It's getting bigger. Dan dia melihat hutangnya terus semakin banyak, semakin besar. Bigger. The Lord said this morning, stop looking at it. Dan Tuhan mengatakan pagi hari ini, Show me your faith. Tuhan mengatakan pagi hari ini, berhenti untuk memandang hal tersebut, tunjukkan kepada saya imanmu. Financial miracle. Saudara akan melihat mujizat keuangan. Show me your faith. Tunjukkan kepada saya And imanmu. you'll be out of debt. Dan engkau akan bebas dari hutang. Show me your faith. Dan tunjukkan kepada saya You'll imanmu. be out of debt. Engkau bebas dari hutang. This morning, Pagi ini, are you ready for a miracle? apakah saudara sudah bersiap untuk mujizat? Are you ready for a miracle? Apakah saudara sudah siap untuk mujizat? Let us pray. Mari kita berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Close your eyes. Pejamkan mata saudara. I want you to talk to the Lord. Saya ingin saudara berbicara kepada Tuhan. God wants to do something in your life. Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam hidup saudara. God wants to visit you this morning. Dan Tuhan ingin mengunjungi saudara pagi ini. Where is your faith? Di mana iman saudara? Where is your faith? Di mana iman saudara? If you are that person with painful menstrual cycle, Jikalau saudara itu adalah saudara mengalami sakit dalam sistem menstruasi saudara, I want to pray for you. saya ingin berdoa untuk saudara. Every eyes closed. Setiap mata dipejamkan. I want to pray for those specially. Saya ingin berdoa bagi khusus orang-orang yang saya sebutkan ini. Pain in your lower abdomen. Dan saudara rasa sakit di bawah perut saudara. Can you put your right hand there and lift up your left hand? Maukah saudara menaruh tangan saudara di tempat tersebut dan angkat tangan saudara? Put your right hand Taruh tangan kanan saudara and lift up your left. di tempat yang sakit tersebut di bawah perut saudara dan angkat tangan kiri saudara. Touch where the problem is. Touch where the problem is. Taruhkan tangan saudara jamah di mana ada masalah tersebut. Because God is going to touch you now. Karena Tuhan ingin menjamah saudara. Haleluya. Holy Spirit, move now. Roh Kudus berkarya sekarang. Anywhere there is problem, sickness, disease in their body right now. Dimanapun masalah saat ini, sakit penyakit di bagian tubuh manapun saat ini, Let sekarang ini. your power touch them now and heal. Roh Kudus, biarlah kuasamu sekarang menjamah dan menyembuhkan. Let your power touch them and heal. Biarlah kuasa menjamah mereka dan That menyembuhkan. menstrual pain, I command you to go. Dan sakit menstruasi, aku perintahkan keluar. Diabetes, I command you to